Ini saya kasih tahu saudara-saudara, saya kasih tahu fakta yang sebenarnya. Di timnas Palestina yang akan tampil di Surabaya nanti, ada 2 pemain Israel di sana. Bahkan salah satunya adalah mantan kapten timnas Israel U21. Wah, bayangin saudara-saudara, bayangin. Ini kan gokil saudara-saudara, gokil. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Banyak sekali yang kita bicarakan saudara-saudara. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang apalah. Bebas saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membedah kekuatan calon lawan tim nasional Indonesia pada FIFA Matchday edisi Juni 2023. Nah, kali ini kita akan membedah kekuatan tim nasional Palestina. Ini unik saudara-saudara, unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena kalau saudara tahu, saudara harus tahu bahwa Palestina itu datang ke Indonesia dengan membawa 2 pemain Israel. Ini kan unik saudara-saudara, unik. Israel, betul saudara, 2 pemain Israel. Bukan hanya pemain yang lahir dan besar di Israel saudara-saudara, tetapi pemain yang pernah punya caps, pernah bermain untuk tim nasional Israel. Bahkan kapten tim nasional Israel U21. Wah, ini kan menarik saudara-saudara, menarik sekali saudara. Karena selama ini yang ada di benak orang Indonesia itu kalau sudah bicara sama Israel, Palestina itu ya saling bunuh-bunuhan. Saling benci. Tetapi kan faktanya tidak saudara-saudara, faktanya tidak. Di sepak bola dan di banyak hal lain mereka bisa menyatu. Contohnya ya dua pemain yang akan bermain, kemungkinan besar sih mereka akan diberi kesempatan untuk bermain di Surabaya nanti tanggal 14 Juni 2023. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini. Palestina ini saudara-saudara, walaupun kita main di kandang dan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah berjanji akan memberikan 10% akan menyumbangkan 10% pemasukan tiket di Surabaya untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, tetapi saudara-saudara, sepak bola ini tetap profesional mereka. Dan faktanya adalah Palestina ini belum pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir. Dan hebatnya itu semuanya away saudara-saudara. Mereka di kualifikasi Piala Asia 2023 mereka main di Mongolia, di Ulan Bator. Itu mereka mengalahkan Mongolia 1-0, mengalahkan Yaman 5-0, dan mengalahkan Filipina 4-0. Kemudian yang terbaru pada tanggal 25 Maret 2023 waktu FIFA Matchday friendly match di Bahrain, itu mereka mengalahkan tuan rumah Bahrain 2-1. Kekalahan terakhir Palestina ini terjadi pada Piala Arab 2021 tanggal 7 Desember 2021 saat dikalahkan Jordania 1-5. Sebelumnya mereka juga sempat menahan imbang Arab Saudi 1-1. Padahal saudara tahu kan, Arab Saudi mengalahkan Lionel Messi di Piala Dunia 2022. Nah, ini ya bisa dibayangkan betapa ini tim yang sangat kuat. Dan jangan lupa saudara-saudara, Palestina ini akan dijadikan semacam uji coba untuk Indonesia ketika nanti di Piala Asia 2023. Karena Indonesia ini akan tergabung dengan Irak. Bersama Irak dengan Jepang dan dengan Vietnam. Irak ini gaya mainnya, tim-tim Timur Tengah itu
gaya mainnya sama. Irak ini juga hampir mirip dengan Palestina. Jadi kalau kita bisa mengalahkan Palestina atau kita bisa mengimbangi Palestina, kita bisa mencari cara untuk menganukan mereka, merepotkan mereka. Ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran bagi para pemain ketika nanti di Piala Asia 2023 menghadapi Irak. Karena lawan kita sebenarnya nanti di Piala Asia 2023 itu adalah Irak dan Vietnam. Kita nggak akan mungkin berharap bisa mengalahkan Jepang lah. Jepang itu kita nggak, itu hal yang mustahil ya. Kita syukur-syukur kita bisa menahan imbang. Ataupun kalau kalah dengan Jepang ya tidak kalah mencolok. Kalah 0-1, kalah 1-2, kalah 2-3 itu bisa, itu maklum lah. Tetapi nanti kalau lawan Irak ini kita bisa potensi menang, potensi imbang. Begitu pula ketika melawan Vietnam, kita punya potensi menang, potensi imbang. Jadi Palestina ini bisa kita jadikan pelajaran, semacam uji coba yang sebenarnya ketika nanti kita berhadapan dengan Irak, sudah. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara main, karena ini mereka mirip. Cara main Palestina dan cara main Irak ini mirip. Begitu pula dengan tim-tim Timur Tengah itu ya begitu-begitu ada cara mainnya itu tidak berbeda jauh, mengandalkan kecepatan, gabungan antara kecepatan dan fisik dan kemampuan fisik. Nah, ini penting sekali, makanya Sintayong saat ini fokus pada latihan fisik, latihan pembentukan otot dibandingkan taktik dan artinya saudara-saudara, jika Indonesia bisa mengalahkan Palestina, Indonesia akan mendapatkan 6,77 poin. Nah, 6,77 poin. Sedangkan kalau kita imbang, kita mendapatkan 1,77 poin. Sedangkan nanti kalau kalah, kita kehilangan 3,23 poin. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kalau kita mengalahkan Palestina, kita akan mendapatkan 1049,94 poin. Itu berarti kita akan naik satu peringkat ke posisi 48, menggeser Liberia. Nah, Liberia. Kalau Liberia nggak main ya, tapi kayaknya Liberia nggak main, saudara-saudara. Jadi kalau kita menang lawan Palestina, kita bisa menggeser Liberia walaupun hanya satu peringkat. Nah, ini lebih baik dari poin kita saat ini yang 1046,14. ya karena kita hanya dapat 6,77 poin itu, saudara-saudara. Tapi walaupun itu minimalis, tetap saja itu penting, saudara-saudara, poin FIFA. Karena sekarang FIFA menggunakan sistem poin yang akan selalu dievaluasi setiap ada FIFA Matchday. Karena itu Indonesia menurunkan skuad terbaik dengan banyak pemain naturalisasi, banyak pemain abort. Ada 10 pemain abort, dengan beberapa di antaranya adalah pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain keturunan, semuanya dipanggil satu. Begitu pula dengan Palestina. Palestina ini sadar bahwa Indonesia ini bukan tim yang kaleng-kaleng. Mereka sadar Indonesia akan bermain di depan pendukung sendiri yang atmosfernya gila, dan Indonesia akan bermain sangat serius. Jadi mereka, pelatih mereka itu memutuskan untuk memanggil banyak pemain berkualitas. Pertandingan melawan Palestina ini sebenarnya jauh lebih penting daripada pertandingan melawan Argentina, saudara-saudara. Kalau pertandingan melawan Argentina itu hanya ya hiburan lah, hanya menghibur masyarakat Indonesia, hanya untuk pesta lah, pesta sehari untuk melihat keterampilan Lionel Messi bermain sepak bola, untuk melihat timnya Lionel Scaloni, untuk melihat Angel Di Maria, untuk melihat Emiliano Martinez, untuk melihat Rodrigo De Paul, sang bodyguard, untuk melihat Alexis McAllister, untuk melihat pemain lah, Julian Alvarez, ya seperti itu, Garnacho, Alejandro Garnacho, seperti itu. Tetapi saudara-saudara harus tahu, untuk pertandingan Palestina ini adalah targetnya kita menang. Indonesia pasang target menang karena ini akan meningkatkan poin Indonesia di peringkat FIFA walaupun tidak signifikan. Ini jika Indonesia menang atau imbang itu akan untung, saudara-saudara. Karena apa? Karena Palestina ini ada di peringkat 93 FIFA, sementara Indonesia ada di peringkat 149. 140 itu jomplang.
jomplang, jaraknya selisihnya cukup jauh, tetapi tidak sejauh Argentina, karena Argentina adalah peringkat 1 FIFA, juara Piala Dunia 2022 dan tim terbaik di bumi dengan pemain terbaik di bumi. Nah, kalau Palestina ini peringkat 93, artinya walaupun selisihnya cukup signifikan lah, saudara-saudara lah, cukup signifikan, tetapi tidak semengerikan Argentina. Tidak semengerikan Argentina. Dan pemain-pemain mereka juga tidak terlalu segemerlap Argentina yang semuanya main di Eropa. Nah, saudara-saudara, pelatih timnas Palestina itu asalnya dari Tunisia, namanya Makram Daboub. Nah, Makram Daboub ini seminggu yang lalu dia mengumumkan skuad 23 pemain, 23 atau berapa? 20, ya itulah pemain Palestina yang akan menjalani pertandingan melawan Indonesia tanggal 14 di Surabaya dan melawan Cina di Dalian tanggal 20 Juni 2023. Nah, dalam susunan pemain itu itu gabungan dari ada yang main di Liga Premier Palestina, ada yang main di luar negeri, ada yang pemain keturunan, nah, ada yang pemain naturalisasi, banyak saudara-saudara, banyak sekali. Ada juga pemain yang sangat populer di Indonesia. Kalau saudara ingat, Muhammad Rashid itu pernah main di Persib Bandung pada saat Liga Indonesia 2000 berapa ya? 2021-2022 kalau nggak salah, yang waktu sistem bubble, yang waktu main di satu kota, berpindah-pindah dari kota ke kota. Itu sih Muhammad Rashid. Sekarang dia dipanggil lagi, sekarang kan dia sudah kembali ke kampung halamannya di Palestina. Dia main di Jaber Al Mukaber yang baru saja musim ini menjadi juara di Palestina. Kalau Muhammad Rashid ini nggak seberapa, saudara-saudara, nggak seberapa, maksudnya itu nggak terlalu bikin kita penasaran, saudara, nggak terlalu bikin kita penasaran. Yang justru membuat kita penasaran, banyak orang Indonesia penasaran itu, dan mungkin banyak yang belum tahu juga, makanya ini saya beritahu, saudara, ada 2 pemain kelahiran Israel. Bukan kelahiran Israel, ya bukan hanya kelahiran Israel, saudara, maksudnya pemain Israel gitu aja. Pemain Israel besar, lahir besar, kecil, semua di Israel dan bermain sepak bola di Israel. Kemudian pernah bermain di tim nasional Israel dan sekarang menjalani proses naturalisasi untuk membela Palestina di level internasional. Yang pertama adalah Atta Jaber. Atta Jaber, saudara-saudara. Atta Jaber ini adalah gelandang bertahan. Sekarang dia bermain di Azerbaijan, Liga Premier Azerbaijan bersama salah satu klub elit di sana, namanya Neftchi FC. Dia posisinya adalah defensive midfielder. Kemudian dia lahir di Mats Al-Krum di Israel. Itu kota di sebelah utara yang berbatasan dengan Lebanon, dengan Suriah, dengan dataran tinggi Golan. Nah, disitulah dia lahir di situ. Dan si Atta Jaber ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, dia adalah produk Maccabi Haifa, salah satu klub elit di tim nasional di Liga Premier Israel. Maccabi Haifa, kemudian dia sempat bermain di Bnei Sakim, kemudian dia sempat main di FC Ashdod, kemudian dia sempat main di mana lagi? Sekarang dia main di Neftchi Baku. Neftchi Baku itu adalah klub elit, klub papan atas di kompetisi Azerbaijan. Kompetisi Azerbaijan, dan dia bukan hanya sekedar pemain, saudara, dia bagus. Karir profesional dia sudah dimulai sejak usia 17 tahun. Di Maccabi Haifa itu tadi, saudara, di Liga Premier Israel. Penampilan yang bagus ini, saudara-saudara, Atta Jaber ini kemudian dipanggil ke tim nasional Israel U19, U20, U18, U21. Terakhir dia tercatat sebagai pemain tim nasional Israel U21 waktu, kalau nggak salah itu waktu kualifikasi Piala Eropa 2000 berapa ya? 2017 atau 2019 itu.
atau 2015 ya. Pokoknya dia itu pokoknya bukan hanya main, dia kapten. Bayangin saudara, kapten tim nasional Israel U21. Tetapi setelah masuk ke level senior, tampaknya dia pemain kelahiran 3 Oktober 1994 ini, usianya sekarang 28 tahun ini, tidak pernah mendapatkan panggilan ke tim nasional senior. Jadi pada tahun ini, pada beberapa bulan lalu, dia mendapatkan tawaran oleh pelatihnya itu, pelatih Palestina, untuk bermain di tim nasional tim nasional Palestina. Dan akhirnya setelah melalui samalah prosesnya sama kayak di Indonesia, dia harus tukar paspor dari paspor Israel ke paspor Palestina. Kemungkinan juga ada dual citizen, dua kewarganegaraan, jadi dia mendapatkan paspor Palestina kemudian, dan dia akan masuk ke skuad FIFA Matchday kali ini yang akan berangkat ke Jakarta dan berangkat ke Cina, ke Dalian, dan ini akan menjadi debut Atta Jaber ini untuk tim nasional Palestina. Ini akan terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tanggal 14 Juni 2023 kalau dirinya tidak cedera. Kalau dirinya tidak cedera dan kalau pelatihnya memberikan kesempatan bermain, entah masuk sebagai starting line up maupun main dari babak kedua. Selain Atta Jaber, saudara-saudara, selain Atta Jaber, pemain kelahiran Israel lain yang bermain di tim nasional Palestina adalah Rebal Fahed Adel Dahamsi atau Rebal Dahamsi. Rebal Dahamsi ini lahir di Kfar Kana tanggal 8 Juni 2022. Itu kota itu tetangganya si Atta Jaber tadi, itu kota-kota di situ yang kota yang memang dihuni oleh orang-orang keturunan Arab yang ada di Israel, yang jumlah penduduk orang Arab di Israel itu sekitar 21%, 22%. Nah, cukup banyak bukan? Nah, dan dia sekarang tercatat sebagai pemain di Hapoel Bnei Zalafa. Itu salah satu klub di Israel. Kemudian dia sempat main di Serei Kfar Kana. Dan dia juga pernah main di Liga Premier Palestina dengan Hilal Al-Quds. Dan dia mendapatkan panggilan pertama untuk membela tim nasional Palestina itu pada 2020. 2020 itu dia bermain dengan Palestina. Terus kemudian 2021 dia bermain lagi. Kemudian setelah itu kan dia kembali lagi dipanggil pada FIFA Matchday edisi kali ini setelah lama absen. Jadi dia sejauh ini dia sudah punya punya banyak caps untuk bermain di tim nasional Israel di berbagai ajang, di berbagai pertandingan FIFA internasional yang berbendera FIFA. Itu termasuk Piala Arab, Piala Teluk, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, uji coba internasional FIFA. Selain dua pemain kelahiran Israel, yang salah satunya adalah mantan kapten timnas Israel U21, saudara-saudara, siapa namanya? Palestina ini juga diperkuat pemain dari kelahiran di Eropa. Pemain kelahiran Eropa, kemudian salah satunya yang dipanggil itu adalah Michel Tarmanini. Dia adalah pemain kelahiran Swedia. Jadi orang tuanya adalah mengungsi ke Swedia waktu terjadi konflik, waktu perang. Nenek moyangnya lah, orang tuanya, ayahnya ke sana. Dia posisinya adalah center back. Dia lahir di Malmo 8 Mei 1998. Dan posturnya adalah 185. Nah, ini nanti kalau ada lemparan ke dalam Pratama Arhan, ini pemain ini nih harus waspada. Nah, saat ini dia main di Kasma, di Liga Kuwait. Dia sebelumnya pernah main di beberapa klub seperti di Eskilstuna, itu di Swedia. Kemudian ada Torm IF. Kemudian juga dia pernah main di Al Nassr. Di beberapa klub. Dia juga pernah main di Mesir dengan ZFC. Kemudian
ya macam-macam lah di banyak klub, dan sekarang dia dipanggil ke pertandingan tim nasional Palestina melawan. Selain si Michel Tamamimi ini Termanini ini sebenarnya Palestina itu punya beberapa pemain dari Amerika Latin. Kalau saudara-saudara ingat Jonathan Cantilana yang pernah main di PSIS Semarang dan PSS Sleman. Dia dari keturunan Palestina yang ada di Chile. Kemudian ada beberapa nama saudara-saudara, ada beberapa nama. Nicolas Zidane itu juga pemain dari keturunan kelahiran Chile, Santiago, imigran pengungsi Palestina yang ada di Santiago di Chile, di Amerika Selatan, dan kayaknya kali ini si Zidane dengan Cantilana ini tidak dipanggil. Tetapi walaupun mereka tidak dipanggil, saudara-saudara, tetap aja Palestina tim yang bagus yang punya potensi untuk merepotkan Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang bedah kekuatan calon lawan Indonesia di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Kita sudah membahas khususnya tentang Palestina, dan lebih khusus lagi tentang keberadaan pemain-pemain kelahiran Israel. Bukan hanya kelahiran Israel, pemain timnas Israel, Israel Junior, dan pemain di klub Israel yang dididik dalam sistem Israel. Dan kita juga tadi sudah membahas beberapa pemain lainnya, pemain yang kemungkinan akan berbahaya waktu melawan Indonesia. Kita sudah bicara ya peluang-peluang yang akan terjadi lah, saudara-saudara. Pokoknya banyak yang sudah kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Terserah saudara-saudara, terserah. Dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan, wah harap maklum. Tetapi kalau benar itu berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, menghibur, menginspiratif, berguna, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, jangan ditonton, skip, jangan marah-marah. Saya juga ini hak saya untuk bikin konten. Tapi jangan juga di-report saudara-saudara, kasihan saya. Oke saudara-saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang lainnya yang jauh lebih tidak berguna. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.